Pendidikan model klasik. Pendidikan model klasik adalah salah satu model pendidikan di mana berfokus pada cara pengajaran dari guru kepada siswa, di mana guru akan mengajar sesuai dengan buku teks yang diberikan. Akan tetapi, pembelajaran tersebut tentu saja membosankan karena hanya menjelaskannya secara teori, tidak adanya praktek atau implikasi secara nyata. Karena bosan tersebut, rasa bosan yang didapatkan dari siswa-siswi dengan model pembelajaran tersebut, tentunya mereka akan susah untuk menangkap pembelajaran atau materi pembelajaran dari pembelajaran tersebut. Dengan adanya pembelajaran model progresif, pembelajaran model progresif ini yaitu pembelajaran model yang sesuai kata progresif, yaitu bertumbuh. Jadi dia tidak hanya fokus kepada teorinya saja, tetapi fokus pada praktek. Di mana guru ini sebagai fasilitator atau pendamping siswa-siswi ini. Di mana siswa-siswi akan melakukan implikasinya secara nyata. Ditambah lagi, di mosi tersebut dicantumkan bahwa umur 14-18 tahun. Itu artinya ada pada jenjang SMP hingga SMA. Pada umur segitu, pada umur seperti itu, tentunya ada rasa penasaran yang tinggi. Dan ditambah lagi, kita akan semakin dekat pada fase kita akan dilepas ke lingkungan masyarakat, yaitu dunia pekerjaan. Sehingga diperlukannya implikasi secara nyata agar siswa-siswi semakin dapat esensi dari pembelajaran tersebut. Contohnya sekolah saya mengadopsi sistem pembelajaran model progresif. Pada bidang IPA, ilmu pengetahuan alam, tentunya pembelajarannya akan semakin susah. Dan sekolah saya melakukan praktik pada fisika, kimia, dan biologi. Pada praktik fisika, kita disuruh untuk menghitung percepatan gravitasi bumi. Kita saat ini mungkin hanya tahu bahwa konstanta percepatan gravitasi bumi hanyalah 9,8 meter per second kuadrat. Kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan angka 9,8 tersebut. Di sekolah saya diajarkan bagaimana cara mendapatkan angka 9,8 meter per second kuadrat tersebut. Lalu pada kimia. Pada proyek kimia kita disuruh untuk membawa 2 produk. Dari 2 produk ini, guru saya menyuruh kami untuk melihat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Lalu kita disuruh untuk mencari lebih dalam lagi dari bahan-bahan atau bahan-bahan produk tersebut. Bahan-bahan produk tersebut menggunakan senyawa-senyawa kimia yang bahkan saya tidak tahu. Dan itu mungkin bisa berbahaya. Saya pun tidak tahu karena saya baru mengenal atau mendengarnya. Oleh karena itu guru saya mensuruh kami untuk melakukan analisa ataupun pencarian lebih dalam lagi. Kita mengetahui senyawa-senyawa kimia itu dan dampak positif dan dampak negatifnya. Sehingga saya menjadi lebih antisipasi terhadap produk-produk di sekitar kita. Karena produk-produk tersebut bisa saja menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang bahkan dampaknya bisa lebih berbahaya buat tubuh. Dan bukan cuma tubuh kita, tetapi ke lingkungan kita sendiri. Lalu ada biologi. Pada pembelajaran biologi, guru saya menyuruh kami untuk melakukan suatu pengamatan di lingkungan sekolah kami. Kita disuruh untuk mengamati keanekaragaman hayati tumbuhan yang ada di sekolah kami. Dengan begitu, kawan-kawan saya dan saya semakin mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekolah kami. Dan semakin mengetahui ternyata ada banyak sekali keanekaragaman hayati tumbuhan yang ada di sekolah kami. Lalu proyek kami juga disuruh menanam tanaman Magnoliopsida atau Liliopsida. Dari situ kami juga baru pertama kali mendengar soal Magnoliopsida dan Liliopsida itu. Dan pada proyek itu kami semakin tahu nih bahwa Magnoliopsida itu tumbuhannya itu apa sih emang, dan contohnya tuh apa aja. Terus Liliopsida ini kita juga tahu tanaman ini tuh masuk, contohnya itu masuknya apa aja.
Dan tanaman ini tuh adalah tanaman apa? Jadi itulah implikasi nyata dari pendidikan atau model pembelajaran yang progresif. Dan pembelajaran model progresif ini bertujuan bagi kita sendiri agar pengembangan diri kita semakin mantap dan persiapan kita juga semakin mantap untuk ke lingkungan masyarakat. Terima kasih.